Om Swastiastu, salam Tuhan, Indonesia, jumpa lagi bersama saya Perjuangan di dalam Teater. Kali ini kita berada di Pura Sabhayangan, Indragila. Oke, selamat menyaksikan. Oke sahabat GB TV, selamat datang di channel kami. Dan sekarang kita akan mengulas tentang pura, salah satu pura Khayangan Jagat yang berada di areal Kintamani, Bangli, Bali, yaitu Pura Bukit Indragila. Pura Bukit Indragila adalah pura Khayangan Jagat, tempat beryoganya para raja era Bali kuno. Nah, jika epos Mahabharata menceritakan Gunung Indragila sebagai tempat pertapaan Sang Arjuna saat memuja Siwa untuk mendapatkan senjata Pasupati, maka di desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Bangli, terdapat Pura Bukit Indragila. Pura Bukit Indragila merupakan salah satu pura Khayangan Jagat yang disungsung oleh umat Hindu di Bali. Hal itu dibuktikan dari para pemedak yang nangkil ke Pura Bukit Indragila berasal dari berbagai wilayah di pelosok desa di Bali. Pura ini berada di areal perbukitan di desa Dausa atau sekitar 1.300 meter di atas permukaan air laut. Pura Bukit Indragila ini berjarak kira-kira 40 km dari kota Bangli ke arah utara dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Lokasi pura ini dapat dijangkau dengan beragam kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan pengempon Pura Bukit Indragila adalah dua desa dinas, yakni Desa Dausa dan Desa Satro. Dan terdapat 9 desa adat di wilayah 2 desa dinas ini. Dan puja wali di Pura Indragila dilaksanakan setahun sekali dengan perhitungan sasih, tepatnya pada Purnama Sasih Kapat, dan biasanya nyecer selama 5 hari. Keberadaan sejarah Pura Indragila ini sudah diakui oleh sejumlah raja di Bali, baik pada zaman pemerintahan dinasti Singa Mandawa pada abad Saka 857 maupun masa pemerintahan Paduka Sri Maharaja Ugrasena. Pada zaman itu, keberadaan Pura Bukit Indragila diberikan pengakuan atas para tetua pengempuan Pura Bukit yang sudah menjalankan swadharma secara turun-temurun, sehingga pura ini memang sudah diapresiasi oleh para raja. Adapun sejumlah prasasti yang menyinggung keberadaan Pura Bukit Indragila ini, prasasti tersebut dikeluarkan pada zaman pemerintahan Raja Jaya Sakti di Bali dari tahun 1133 hingga 1150 Masehi. Pada zaman itulah diperkirakan Pura Bukit Indragila dibangun. Konon, pura ini dibangun atas kehendak raja sebagai tempat bermeditasi dan beryoga, karena kedudukan seorang raja amat berat dalam memimpin kerajaan, terutama untuk memajukan dan mesejahterakan rakyatnya. Pura ini tempat beryoga memohon penggemblengan secara batiniah, baik para raja, wikuluwih untuk mendalami proses secara kerohanian. Sehingga calon raja pun juga digembleng di Pura Bukit Indragila ini, supaya raja
memiliki kekuatan batin dan mental untuk memimpin wilayahnya. Dan pada era pemerintahan Raja Sri Anak Wungsu Saka 983, sesuai prasasti yang ada, beliau juga memberikan pengakuan kepada Pura Bukit Indragila bahwa dalam prasasti tersebut raja memerintahkan siapapun yang bertahta di kemudian hari dan para penggawanya tidak boleh lupa dengan parahyangan Pura Bukit Indragila. Kemudian pada masa pemerintahan Sri Jaya Sakti menyampaikan pula bahwa Pura Bukit Indragila diberikan wilayah kekuasaannya, termasuk menyebutkan pasramannya dan pasarnya. Di era masa pemerintahan Raja Sri Aji Jayapangus yang bertahta pada tahun 1103 Masehi, disebutkan jika beliau merupakan raja terakhir yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan Pura Bukit Indragila dan beserta peninggalannya. Pura Bukit Indragila terbagi menjadi Tri Mandala. Pada bagian utama Ning Mandala terdapat beberapa bangunan pelinggih, yaitu Meru bertumpang 7, tempat Lingga Yoni, dan arca-arca dari Dewa Tonawasango. Balai Piasan sebagai tempat menaruh lingga-lingga yang berukuran lebih kecil yang berjumlah kurang lebih 33. Dan pada mandala ini tidak sembarangan orang boleh masuk, karena hanya orang-orang yang sudah melakukan pewindanan saja yang diperbolehkan masuk untuk melakukan persembahyangan ataupun melakukan meditasi. Pada utama mandala atau penataran agung Hyang Api terdapat beberapa bangunan, yaitu Padma Anglayang, Meru bertumpang 5 sebagai tempat distanakannya Ida Sang Hyang Sinuwun Paduka Aji Sri Unggarsena yang merupakan Raja Bali kuno. Gedong tempat diistanakannya Ida Dalam Giri Putri, Ida Dalam Paum Ida Hyang Kuera. Gedong tempat diistanakannya Ratu Ayu Manik Mas Maketel. Gedong tempat diistanakannya Ida Betara Lempuyang Madya. Bangunan selanjutnya adalah Meru bertumpang 3 sebagai tempat diistanakannya Ida Hyang Giri Tohlangkir. Meru palinggih berbentuk gedong yang berornamen Tionghoa yang disebut dengan Kang Chingwi beserta para abdi setianya. Dan Meru bertumpang 3 tempat diistanakannya Ida Kebon Tubuh. Meru bertumpang 3 sebagai istana dari Ida Wangsa Pasak. Gedong sebagai istana Ida Batara Simpangan. Gedong sebagai istana dari Ida Batara Dalam Selonding. Di depan pelinggih-pelinggih ini terdapat sebuah balai panjang sebagai balai pengharuman Ida Batara dari Kayang 3 dari masing-masing desa penggempol.
Antram tinam triam tinam dua tinam mais wari dan tinam makhluk wari. Baiklah sahabat dan pemirsa GPTV dimanapun Anda berada, demikianlah sejarah singkat dari keberadaan Pura Bukit Indrakila yang berada di kawasan Kintamani, tempatnya di Desa Dawisa. Dan bagi semeton sahabat dan pemirsa GPTV yang ingin tampil ke pulau ini, bisa menggunakan jasa kami di GP Transport di WA 0812482279. Dan pemirsa GPTV dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton tayangan dari acara-acara yang sudah ditampilkan di GPTV, dan kami berharap dukungan dari pemirsa GPTV untuk subscriber dan like channel ini, dan jangan lupa untuk di-share supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan tontonan-tontonan yang menarik dan bermanfaat bagi pemirsa GPTV. Baiklah pemirsa GPTV, kita akhiri acara ini dengan Rama Santi, Om Santi Santi Santi, Om Rahayu. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. GPTV.